Saya ketika diberi informasi tentang tema husnul tadbir dalam pengelolaan persyarikatan Muhammadiyah, pikiran saya ini kira-kira jenengan ini paham betul ya? Husnul tadbir kok yang tamir gawe istilah husnul tadbir. Nah, husnu artinya ya terbaik, at-tadbir perencanaan ya. Jadi sebetulnya perencanaan yang terbaik dalam pengelolaan persyarikatan Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil karim wahdina wa barik lana bil ayati wadzikril hakim. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar, saya puji syukur, alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita dapat hadir dalam momentum yang istimewa, yaitu sholat subuh yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan bahwa sholat subuh itu kana masyhuda, banyak dipersaksikan para malaikat. Maka kita hadir di masjid yang mulia ini untuk sholat subuh, maka subuh kita dicatat oleh banyak para malaikat, dan mudah-mudahan taklim kita pada kesempatan yang berbahagia ini Allah berikan kepada kita limpahan ilmu yang bermanfaat, dan Allah mengganti keberkahan dari waktu yang kita luangkan untuk hadir di majelis ilmu ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah, saya ketika diberi informasi tentang tema husnul tadbir dalam pengelolaan persyarikatan Muhammadiyah, pikiran saya ini kira-kira jenengan ini paham betul ya? Husnul tadbir kok yang tamir gawe istilah husnul tadbir. Nah, husnu artinya ya terbaik, at-tadbir
perencanaan. Ya. Jadi sebetulnya perencanaan yang terbaik dalam pengelolaan Persyarikatan Muhammadiyah cuman di bahasa Arab no, husnul tadbir. Kalau kinten Ustadz Fityan semantuk-mantuk, penting sekali ini pengelolaan ini. Baru tahu kalau beliau itu di sini, ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang perlu kita ketahui sebetulnya, dan saya yakin kita semua sudah sangat paham terhadap apa itu Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah itu gerakan Islam. Nah, artinya Muhammadiyah itu bukan agama. Jadi jangan sampai kemudian agamamu apa Muhammadiyah. Nah ini Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Jadi mungkin ininya kurang. Sampun kirangan ya. Napa gantos laptop mohon ya. Ada sih laptop kita, ada anunya, ada filenya. Nah, nggih. Jadi ya ini kata Ustadz Fityan, ini laptop sudah habis masa ekonominya. Nah, tentu kita memahami bahwa Muhammadiyah itu gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Berakidah Islam, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama. Jadi Muhammadiyah menyatakan Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Ya. Mau ndak? Ternyata tambah hang, Mas. Ya. Baik. Jadi masalah laptop nanti tambah lama ya. Ya, nggih. Atau mboten usan temen iki nggih. Nggih. Pun ngeten mawon. Ya. Maka kemudian kita harus mengetahui paham Muhammadiyah tentang Islam. Jadi penting sekali kita memahami ada paham Islam menurut Muhammadiyah. Karena dalam beberapa organisasi pasti memiliki cara pendefinisian yang intinya sama, tapi secara operasional mungkin berbeda. Ya. Kenapa? Karena fokus gerakannya bisa berbeda. Nah, Muhammadiyah menyatakan bahwa Islam itu ad-dinul islamiyyu alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
huwa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma jaa bis sunnatus sahihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Agama Islam yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ialah apa-apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan apa-apa yang hadis Nabi itu datang berupa perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk untuk kemaslahatan hamba dunia mereka dan akhirat mereka. Jadi dalam paham Muhammadiyah, agama ini dikehendaki oleh Allah untuk menjadikan kita manusia ini bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan kita itu bukan kemudian individual, tapi juga kebahagiaan berjamaah. Nah, ini konsep yang dibuat oleh Muhammadiyah terhadap paham tentang Islam. Nah, berikutnya, lalu dari paham agama itu dan definisi organisasi yang dibuat oleh Muhammadiyah, maka Muhammadiyah memiliki ciri satu, gerakan Islam. Jadi sebagai gerakan Islam itu satu. Jadi kalau siapapun menyatakan bahwa Muhammadiyah itu bukan bagian dari Islam, maka sesungguhnya harus ditunjukkan ini jati diri Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Kenapa kok gerakan Islam? Ya, karena kita hidup di dunia ini tidak bisa semuanya dengan fardiyah. Fardiyah itu artinya apa? Perseorangan, individu. Tidak bisa fardiyah. Ya, kita bisa fardiyah apa? Untuk infak. Tapi dalam konteks kita sholat jamaah saja, bisa dikirim di sini. Oh, nggih. Ada laptop. Oh, nggih, matur nuwun. Apunten ini. Rupanya ndak tenang ini kalau belum bisa nggih. Amit. Ya. Maka kehidupan kita tidak bisa kemudian semua individu, maka butuh jamaah. Kita sholat jamaah saja diperintahkan untuk berjamaah. Bahkan sholat berjamaah itu, andaikan tidak ada hadis Nabi menyatakan sholatul jamaati tafdhulu, ya, bisab'i wa isyrina darajah, ya, sholat jamaah itu lebih utama derajatnya 27 derajat. Andaikan tidak ada hadis ini, maka sholat jamaah itu wajib. Karena Nabi menyatakan dalam hadis yang lain, kalau mereka tidak mau sholat jamaah, niscaya aku perintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar dan aku bakar rumah-rumah mereka. Nah, ketika
ada perintah sholat jamaah berarti butuh panggonan. Nah, panggonane masjid. Nah, ya kita ada sih sendirian punya uang bisa bangun masjid sendirian. Nggih. Oh nggih. Digeser. Nggih. Oke. Nggih. Nggih, monggo. Pun anteng. Alhamdulillah sampun. Ini nggih, monggo monggo. Ini jelas keekonomikannya ini habis ini ya. Ya. Baik. Nah, maka kehidupan kita butuh berjamaah. Nah, di dalam jamaah itulah kemudian kita melakukan gerakan jamaah. Nah, yang kedua, Muhammadiyah melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Yang ketiga, melakukan tajdid. Tajdid itu artinya pembaharuan. Muhammadiyah pada konsep tauhidnya itu tajrid. Tajrid itu pemurnian. Jadi ketika tauhid sama ibadah, jadi di Muhammadiyah kita tidak menggunakan istilah ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Kenapa Muhammadiyah tidak itu? Karena supaya tidak terjebak pada perselisihan fikih yang sangat tajam, maka Muhammadiyah kemudian menyelesaikannya sejak awal majelis tarjih didirikan dengan menyatakan kita memiliki pedoman mas'alatul khamsah. Ya, mas'alatul khamsah. Ada 5 persoalan yang harus clear bagi pimpinan dan warga Muhammadiyah. Apa itu? Yang pertama, ma huwaddin. Apa itu agama? Harus clear. Yang kedua, mad dunya atau ma huwad dunya. Apa itu dunia? Yang ketiga, mahiyal ibadah. Apa itu ibadah? Nah, di Muhammadiyah yang masuk ibadah ghairu mahdhah semuanya dimasukkan dengan ma huwad dunya. Apa itu dunia? Jadi ketika persoalan-persoalan duniawi, maka konteksnya al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadullad dalilu ala tahrimiha. Pada asalnya segala sesuatu yang terkait duniawi itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi seumpamanya mau ngitung neraca belanja Masjid Ad-Dakwah, jenengan mau pakai sistem apa saja, jangan tanya dalilnya dulu, dalilin di. Ya sudah, itu urusan dunia. Nah, lalu yang keempat, Muhammadiyah menyatakan ma huwa sabilullah. Apa itu jalan menuju Allah? Sabilullah. Yang kelima, baru kemudian Muhammadiyah menyatakan ma huwal qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu artinya manhaj metodologi istimbat hukum. Nah, istimbat hukum memproduksi hukum. Nah,
Jamaah sekalian dirahmati Allah, karena jenengan minta materi berat, ya, saya kira mungkin teleng-teleng ya. Nah, baik. Nah, tajdid Muhammadiyah salah satu yang kemudian Muhammadiyah menyatakan puasa itu ibadah. Cara mengetahui masuknya bulan itu duniawiyah. Ya. Ya, puasa itu ibadah, kaifiyahnya. Cara menentukan masuknya bulan itu duniawiyah. Maka kemudian apa buktinya duniawiyah? Buktinya semua umat sekarang ini ketika menetapkan atau ingin tahu awal bulan, mereka tidak lagi menggunakan mata telanjang. Ya, mereka pakai teleskop. Tidak cukup teleskop, mereka kemudian pakai digitalisasi. Dari perekaman kamera itu kita punya ribuan rekaman pictures, ya, gambar. Lalu gambar itu diolah citranya melalui ada beberapa program. Untuk apa? Menentukan dari semburat cahaya antara cahaya matahari dengan cahaya bulan itu direduksi betul dengan program itu. Lalu kemudian hasilnya berupa citra hilal itu sampai kepada kita. Itu sebetulnya dari ratusan bahkan ada ribuan gambar yang kemudian ditumpuk kemudian menjadi satu yang utuh, kita namakan hilal. Jadi ketika kita terima berita tentang gambar hilal, itu sebetulnya tumpuan dari beberapa gambar yang direkam. Kok tahu Pak Nidom? Saya ini lama pegang teleskopnya. Saya ini lama sekali pegang teleskop. Sampai kemudian mengoperasionalkan teleskop itu. Nah, saya dilatih oleh Profesor Terry Legal dari Prancis itu untuk mengoperasionalkan teleskop. Jadi teleskop itu bahkan lebih dicintai, lebih disayang sih sebetulnya, bukan dicintai, lebih disayang daripada istri. Nah, kenapa harus dikeloni, ya, dielus? Kenapa? Teleskop kalau sudah digital begitu sembarangan, gampang rusak. Dia gerakan untuk mengikuti peredaran matahari atau tata surya menjadi kasar. Nah, baik. Maka ciri tajdid kita kemudian Muhammadiyah menyatakan itu bagian dari duniawi, maka harus ada kepastian. Sesuatu yang duniawi harus ada kepastian. Kenapa? Ya karena dalam teks hadis Nabi pun ada beberapa riwayat yang sahih, tapi kemudian ternyata berbeda informasi. Jadi ada beberapa hadis sahih berbeda informasi. Saya ingin berikan gini. Ada beberapa hadis sahih yang menceritakan tentang hari raya jatuh pada hari Jumat, yang kemudian Nabi memperkenankan kita untuk sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Sekalipun bagi takmir tetap diperintahkan untuk menyelenggarakan sholat Jumat. Tapi bagi muslim itu
ikhtiyari. Ikhtiyari itu boleh milih. Saya tak sholat zuhur. Kenapa? Wah, ini mau mari pecel-pecel apek nih, butuh mandi agak lama. Nah, kalau ke masjid Jumatannya sudah selesai. Nah, contoh. Nah, pensyariatan sholat id itu pertama kali itu tahun 2 Hijriah, tapi bukan hari Jumat. Di dalam hadis yang menerangkan sholat id terjadi atau hari raya id itu pada hari Jumat, itu ada 2 riwayat. Satu menyatakan ketika itu hari raya Idul Fitri, yang satunya ketika itu hari raya Idul Adha. Nah, dua-duanya sahih. Nah, dua-duanya sahih menurut ilmu hadis. Apa menurut ilmu hadis sahih itu? Satu, rawinya tidak cacat. Ya, kredibilitasnya apa mulai dhobit, lalu tidak mutalis. Mutalis itu atau tidak takdzib, orang pembohong. Lalu yang kemudian kedua, ada talaki, ada perjumpaan. Karena itu dalam riwayat hadis kalau menggunakan kalimat hadasana, 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 pasti dinyatakan ini hadis cirinya sudah sahih. Tapi kalau dari awal kemudian an, maka disebut hadis mu'an, dan itu patut dicurigai perawi satu dengan generasi di atasnya tidak berjumpa secara langsung, hanya menerima informasi. Nah, ini kajiannya apa itu? Apa makanya? Ya, nah, tajdid kemudian Muhammadiyah menetapkan sudah kita harus buat kalender. Maka Muhammadiyah menyatakan umat Islam ini punya hutang peradaban. Apa? Kalender tidak sepakat satu, tunggal. Kenapa? Ya, kita janjian pas kalau menggunakan kalender Hijriah pasti nanti akan tanya kalender menuruti sopo. Nah, sehingga apa? Kita tidak pernah bisa lepas dari kalender Masehi. Kenapa? Loh, padahal kalender Masehi dengan kalender Hijriah itu punya selisih 10 sampai 11 hari. Jadi dalam contoh semuanya, kita kemarin Idul Adha tanggal pinten? 17. Berarti tahun 2025 kita tinggal ngitung dikurangi 10 atau 11 hari. Berarti kira-kira tahun depan itu kalau tidak tanggal berapa? 7, ya berarti tanggal 6 Juni. Nah, sederhana. Kenapa? Artinya apa? Dalam 30 tahun kalau perusahaan muslim, orang Islam menggunakan basis kalender Masehi, berarti dia ada 1 tahun dia mangkir bayar zakat. Kenapa? Lo selesai. Nah, itu. Jadi kalau kita punya perusahaan basisnya kemudian pakai kalender Masehi, maka berarti dalam 30 tahun perusahaan jenengan itu mangkir bayar zakat 1 tahun. Nah, itu penting sekali bahasnya. Nah, baik, yang keempat bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah Al-Maqbulah. Muhammadiyah menyatakan beragama kita ini
harus berlandaskan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu riwayatnya pasti mutawatir. Mutawatir itu jelas sahih. Nah, tapi kalau hadis ada yang mutawatir, ada yang ahad. Ahad itu apa? Dari rangkaian masa Nabi sampai masa Mukharrij, ya, yang mengeluarkan hadis Bukhari, Muslim, lalu Nasai, Abu Dawud. Itu kalau ada satu saja dari generasi itu nama yang disebutkan, berarti hadis itu ahad namanya. Ada satu orang saja. Nah, hadis ahad bisa sahih, bisa dhaif. Ada hadis sahih tapi kadang tidak bisa diterima. Apa contohnya? Nabi menyatakan, idza kanal ma'u qullataini lam yabkhus, atau lam yanjus. Apabila air itu sebanyak 2 kulah, maka tidak ada sesuatu yang dapat menajiskannya. 2 kulah itu berapa? 640 liter. 640 liter. Ketika air itu jumlahnya 640 liter, maka tidak ada yang menajiskannya. Maka dahulu masjid-masjid kita itu punya kulah. Nah, kulah itu sudah diukur kira-kira setara 640 liter. Nah, ini ambang yang paling kecil, karena ada ulama yang menyatakan lebih dari 640 liter. Sehingga Pak, kalau kumur-kumur, ya harus dikembalikan ke kulah. Nah, ini kulah zaman dulu ya, jangan bilang ini. Nah, jadi orang kalau kumur-kumur begitu dibuang, kulah ini sudah mustakmal. Kenapa? Dia tidak lagi bisa dipakai untuk wudhu. Karena itu apa? Harus dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Berarti dia tetap 2 kulah tidak najis. Nah, itu ya. Sehingga apa? Praktiknya begitu. Nah, coba kalau sekarang ini Masjid Muhammadiyah sejak awal gak ada kulahnya. Kenapa? Karena kita tajdid. Nah, itu pembaruan. Kenapa? Ini disebut hadis sahih, tapi pada kehidupan zaman tertentu tidak bisa dilakukan. Hadis ini terkait sesuatu yang tidak normal. Paham ya? Yang tidak normal. Contoh sambami, mangke ternyata ada paceklik panjang, terus listrik wis gak ono, ternyata meluntur wis kangelan. Mergo apa? Selama iki wis nganggo pompa air. Nah, sehingga apa? Ya sudah, kangelan meluntur gawe kolah. Nah, maka hadis itu berlaku. Tapi pada kondisi normal ideal begini, tidak ada orang mempraktekkan hadis ini. Kalau kepingin semerep saat ini tiang Muhammadiyah mempraktekkan ini, tidak ada. Nah, itu namanya hadis sahihah, harus makbulah, diterima akal, pikiran, dan peradaban. Baik, berikutnya visi panjang Muhammadiyah, tumbuhnya kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi perwujudan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini kan bagian dari tujuan Muhammadiyah itu untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, lalu kemudian keputusan Muktamar 48 ada operasional visinya, kemudian dibutuhkan sinergi dengan seluruh komponen umat, bangsa, dan kemitraan. Lah, kadang-kadang kita ini dengan sesama warga Muhammadiyah saja susah sekali untuk akur.
Ya, makanya saya sebetulnya mengusulkan di Risalah Islam Berkemajuan itu tidak hanya 5, tapi harus ada 6 cirinya. Yang keenam itu as-samhah lil ukhuwah, atau murah hati dalam persaudaraan. Karena tidak mungkin kita ini dapat sinergi kalau kita tidak murah hati dalam bersaudara. Karena seringkali dengan sesama Muhammadiyah saja tidak tabayun dulu, tidak tanya, wis kadung gak seneng itu masa oleh ya termasuk di grup-grup WA itu kan gitu ya. Kita ada sesuatu yang strategis, ada sesuatu yang ideal. Seringkali dalam praktik di permukaan kita melakukan pendekatan strategis, lalu kemudian dalam perspektif bisa saja dipersepsikan itu tidak nilai ideal. Nah, tapi itu harus tabayun dulu. Ya, kalau tidak tabayun, Ustadz Fidyan ini merasakan ya, apalagi bagiannya kalau duit terus ini. Nah, harus tabayun terus. Nah ya. Lalu kemudian dalam operasionalnya Muhammadiyah kemudian ada visi pengembangan, ada program pengembangan. Nah, visi pengembangan adalah kondisi atau keadaan yang ingin diwujudkan, yaitu nilai-nilai idealnya, nilai-nilai luhur sebagai tujuan khusus dari setiap program Muhammadiyah. Program pengembangan ialah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melalui jenis-jenis kegiatan program Muhammadiyah. Baik, 5 ciri pengembangan sistem gerakan yang pertama, lalu organisasi dan kepemimpinan, kedua, ketiga jaringan, keempat sumber daya, kelima pelayanan, aksi pelayanan. Pilar peradaban itu ada 4. Pilar peradaban itu ada 4. Satu yaitu at-taqalidul khalqiyah, tradisi etiknya harus baik. Nah, kita ini coba jenengan saya tanya, kita punya istilah akhlak, punya istilah moral, dan yang ketiga istilah etik. Nopo benten nih? Saya tidak tanya persamaannya. Nopo benten nih? Ada yang bisa jawab. Nah, jadi kita punya. Jadi persamaannya Pak, akhlak, moral, etik adalah nilai-nilai luhur yang diyakini, diperjuangkan untuk terwujud. Nah, nilai-nilai luhur. Perbedaannya, akhlak itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Moral itu berbasis tradisi setiap kelompok masyarakat. Karena itu ada moralitasnya yang berbeda. Contoh seumpamanya, di masyarakat kita menyatakan menghormati orang itu dengan menundukkan badan. Tapi bagi orang Arab itu haram. Karena apa? Itu pemujaan. Maka ketika tanya teman-teman yang tekstual, ma hukmul inkhina. Al-inkhina itu artinya gini. Nah, ini inkhina. Nah, jenengan tanya yang dia tekstual, ma hukmul inkhina. Apa itu hukumnya inkhina? Pasti akan dijawab haram. Takon ustadz-ustadz yang tekstual, nah, pasti jawabannya haram. Nah, kenapa? Bagaimana Muhammadiyah? Muhammadiyah punya dalil, Al-Qur'annya jelas, waqfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah kedua bahumu itu untuk orang-orang yang beriman. Artinya harus menghormati betul. Nah,
Nah, ini contoh ya. Nah, mudah-mudahan jenengan saya paham ya. Ini ada hadis Al-Qur'annya, saya kasih contohnya ben jelas. Nah, itu ya. Nah, baik. Nah, dalam kehidupan kita ini harus bangun tradisi etik. Makanya saya gini, harus ada jelas bangunan etik kita, cara kita untuk menghormati sama yang lain. Kalau tidak, nggak mungkin kita mewujudkan peradaban. Yang kedua, peradaban itu dibangun karena memiliki sumber daya ekonomi atau al-mawaridul iktisadiyah. Jadi bahasa Arab, sekalian saya Arabkan ini supaya sampean nggak nganggap saya ini liberal gitu. Al-mawaridul iktisadiyah itu artinya sumber daya ekonomi. Pemilu kita kalah terus, sumber daya ekonomi ini nggak punya gitu. Mau menggunakan dana zakat untuk kampanye seneni wong gitu. Tapi setiap pribadi yang soleh duitnya gak pati akeh. Nah itu tiang-tiang soleh duitnya gak pati akeh. Soalnya apa? Nek duitnya akeh berarti gak rajin sedekah. Nek wong soleh itu nek sedekah dia pada posisi ketika meninggal ingin seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Apa? Dalam sesuatu yang istilah orang sekarang menjadi green economy. Green economy apa? Tidak punya residu yang lain. Apa? Hartanya sudah habis untuk umat. Jadi Nabi punya tanah di Khaybar. Itu kan ghanimah peperangan. Lalu begitu Nabi meninggal, putri satu-satunya namanya Sayyidah Fatimah ini menemui sahabat Abu Bakar. Tanah di Khaybar itu kan tanah ayahku. Kata Sayyidina Abu Bakar apa menyatakan, Nabi itu tidak meninggalkan warisan. Jadi nggak diterima, habis. Nah, Nabi dalam riwayat sholat asar itu setelah salam langsung meninggalkan jamaah. Para sahabat tumben-tumben nih Kanjeng Nabi setelah sholat lamcing, mari salam pelencing. Begitu selesai dari urusan, Nabi ditanya, ya Rasul, apa yang terjadi? Aku ternyata masih memiliki cincin emas yang belum aku sedekahkan hari ini. Nah, jadi luar biasa. Orang soleh itu pasti gak ada duit, gitu. Ya. Nah kadang makanya nong Muhammadiyah nggak ada kiai melahirkan anak kiai ini kak doktrinnya kuat. Karena apa? Yang didoktrinkan lihat bapak wong liya isih turu bapakku wis keloyongan. Ya. Wong tua liya wis nang omah bapakku durung teko. Akhirnya nah, padahal ya duit ya gak pati gablek. Kok cek nemen deh kan gitu. Nah itu sehingga apa? Jarang sekali di Muhammadiyah kiai ustadz melahirkan anak kiai ustadz. Itu karena puncak keikhlasan. Makanya kalau bermuhammadiyah berarti kita ini sebetulnya berada pada puncak keikhlasan. Karena apa? Harta yang dititipkan kepada siapapun milik Muhammadiyah ini bukan milik pribadi, tapi milik umat. Itu yang sehingga apa? Kita kalau jenengan mau pasrah apapun, lihat semuanya. ADART organisasi. Ada ndak klausul ketika pembubaran? Kan ketawadukan Muhammadiyah ini sampai kita tidak ujub bahwa nanti Muhammadiyah ini pasti sampai hari kiamat. Nggak ada statement itu. Yang statement disampaikan dalam anggaran dasar adalah apabila
oleh suatu sebab Muhammadiyah ini dinyatakan bubar, maka akan dilaksanakan muktamar luar biasa. Nah, di dalam anggaran rumah tangganya dijelaskan untuk apa muktamar luar biasa itu, menetapkan seluruh aset ini akan diserahkan kepada organisasi Islam yang mana yang dapat memberikan kemaslahatan untuk umat. Itu jelas. Itu coba jenengan ambil saja ADART-nya ormas-ormas yang ada. Nah, pelajari apa ada ini, ketawadukannya di mana. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini sudah akeh selete ya. Nah, tapi penjelasannya ya. Nah, sudah saya sampaikan. Lalu kemudian pengelolaan persyarikatan Muhammadiyah itu membutuhkan profesionalisme, baik secara kelembagaan maupun secara gerakan. Nah, Allah menyatakan bahwa wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya, itu ya. Jangan engkau bersikap kalau engkau tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah, profesionalisme itu bagian dari kita menciptakan keahlian. Maka ketika di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jawa Timur punya karyawan ya lumayan banyak, ketika ditanya dari sekian ini siapa yang benar-benar Muhammadiyah, yang angkat tangan cuma 3 orang. Sing ngerti Muhammadiyah tambah luru mau 5 sing liyane. Nah, ada 700 karyawan lah, terus kemudian cuman 5 yang mengenal Muhammadiyah, padahal 700 itu berarti kalau dikalikan 2 karena punya pasangan berarti sudah 1.400. Kalau anggap saja masing-masing punya anak 2, sudah luar biasa banyaknya. Tapi kadang-kadang kemudian kenapa Muhammadiyah sekarang dipersepsikan kecil? Karena Muhammadiyah itu tidak lagi kemudian menjadi kekuatan yang untuk besar. Maka saya sampaikan, salah kalau kita ini menutup diri, harus membuka diri. Karena apa? Nabi menyatakan, ana mukassirun bikumul umam. Nanti pada hari kiamat aku berbangga-bangga dengan jumlah umatku yang paling banyak. Itu Kanjeng Nabi. Apa? Ketika di hadapan nabi-nabi yang lain berbangga diri, kan apa? Pengikutnya paling banyak. Nah, karena itu menjadi Muhammadiyah, sampean harus mengajak orang lain doktrin supaya Muhammadiyah ini jauh lebih besar. Karena setiap kekuatan yang besar, orang itu pasti ingin menjadi bagian. Ya, saya contohkan ketika Makkah Madinah dulu, orang-orang Kufah, Iran, Irak, Suriah, Lebanon, tidak ada yang pakai bahasa Arab. Tidak ada yang pakai bahasa Arab. Begitu umat Islam mengalahkan Persia dan Romawi, lalu dipindah pusat kotanya dari Madinah ke Kufah, orang-orang Irak, Iran, sekarang ini Lebanon, semua berbahasa Arab. Mereka meninggalkan bahasa daerah masing-masing. Kenapa? Mereka lebih bangga berbahasa Arab. Hanya kemudian di tahun 1285 Iran atau Persia menyatakan, kami akan kembali menggunakan bahasa asli kami. Kenapa? Karena umat Islam sudah kalah dari tentara Mongol. Nah, itu karena, nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini penting sekali. Nah, sekarang jenengan semuanya punya anak perempuan, lalu datang laki-laki 2 orang jejaka, podo pinter ngaji nih. Sing siji iso bahasa Arab, sing siji ini pinter bahasa Inggris. Kira-kira sampean milih sing ndi?
Iki padahal ngajine padha pintere, ya, ngajine padha pintere. Sing sijine iso bahasa Arab, gak iso bahasa Inggris. Sing sijine iso bahasa Inggris, gak iso bahasa Arab. Nah, sampean mangke tangletaken yoga jenengan nggih. Kira-kira milih sing ndi? Pasti banyak di antara kita milih sing iso bahasa Inggris. Wong zaman kula riyen mawon niku mrifati. Kanca kula sing jurusan bahasa Inggris saulan bayarane 100. Ngulang ngaji privat ben dinten ndugi riyen tahun 96 97 bayarane mung 40.000. Ngulang ngaji. Ngulang ndongakno sampean kabeh. Tapi bayarane 40.000. Sing ngajar bahasa Inggris 100.000. Nah, ngene kok Ustadz dikongkon kaya iki. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.